Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang sejarah kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu, dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada ketiga ikrar tersebut terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya, tanah, air, dan bangsa kami hanya satu, yaitu Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit Barangka tahun 683 Masehi di Palembang. Yang kedua, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Lalu, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan Karangbari Berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Menurut dari seorang ahli sejarah Cina, Ai Tsing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Loin. Yang dimaksud Koen Loin adalah bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujoh, Aceh, Berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajusa Latin, dan Bustanusa Latin.
Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya manusia yang banyak menjadi negara kedua terbanyak pemilih bahasa di dunia. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa di mana masing-masing suku memiliki bahasa daerah yang menjadi identitas kelompok mereka. Dengan demikian, untuk keperluan komunikasi antar suku bangsa diperlukan bahasa perantara yaitu bahasa Indonesia. Khairuddin Kurniawan mengatakan bahwa sebagai alat integrasi bangsa ada beberapa sifat potensial yang dimiliki bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia telah terbukti dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural. Bahasa Indonesia bersifat demokratis dan egaliter. Bahasa Indonesia bersifat terbuka atau transparan, dan bahasa Indonesia sudah mulai dikenal oleh dunia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikukuhkan melalui salah satu isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai bahasa pergerakan pemersatu bangsa ini terus dilakukan sampai bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam UUD 1945 tercantum pula pasal 36 bab 15 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang berbeda serta fungsi pada masing-masing kedudukan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa bangga pemakainya senantiasa kita bina. Kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula, hingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat memakainya, membina, dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen dan putusan-putusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai fungsinya yang kedua di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali di daerah-daerah seperti daerah Aceh, Batak,
Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Ketiga, alat berhubungan pada tingkat nasional kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai fungsinya yang ketiga, di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan hanya untuk alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat penghubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terakhir, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri, yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Di samping itu, sekarang ini fungsi bahasa Indonesia telah bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa, entah itu media massa cetak, media massa elektronik, ataupun visual, audio, maupun visual audio yang harus memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia yang ketiga sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat dari perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat pergi ke pelosok yang satu ke pelosok lain di tanah air kita dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan setia pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan.